Kita ulangi pasal 4 tadi. Masih ingatkah Anda cerita pasal 4 ini? Firman menjelma menjadi manusia, ya. Ya, siapakah firman yang menjelma menjadi manusia itu? Itu ayat 1, ya. Pada mulanya adalah firman, maka dia ada sebelum segala sesuatu ada. Setelah itu apa lagi? Karena Injil Yohanes ini semua dibawanya kembali ke pasal 1, khususnya ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ke situ semua dibawanya. Jadi kalau kamu mau belajar apa artinya ayat 1, baca nanti pasal 2, dijelaskannya di situ. Air menjadi anggur, dialah pencipta langit dan bumi. Nanti masuk lagi umpamanya pasal 4 tadi, siapakah di situ firman itu? Dia haus, firman menjelma menjadi manusia. Jadi Bapak ini itulah keahliannya memberikan pengertian kita bisa benar. Jadi pasal 1 itu ayat 1 sampai 5 itu daftar isinya Injil Yohanes. Apa daftar isinya? Mari kita ulangi baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, jadi Anda memiliki kemampuan metode namanya tadi, ya, metode pengajaran kita demikian. Karena itu yang dikatakan dalam Alkitab pasal 20 itu ayat 30 dan 31, ya. Supaya kamu percaya bahwa Mesias anak Allah. Maka di belakang dibuatnya tujuan penulisannya. Ayat 1 apa dikatakan dalam Yohanes pasal 1? Titik dulu. Karena itu yang penting kali. Karena cara Injil Yohanes ini dia dalam caranya berpikir. Jadi kalau Anda membaca kalau Anda suka suka buku-buku Paulus, pasti Anda nggak bisa baca Injil Yohanes. Pasti Anda nggak bisa. Orang matematika mungkin nggak mampu membaca Injil Yohanes. Karena dia bukan sistematis namanya. Pada mulanya adalah firman. Apa artinya itu? Gitu langsung, ya. Jadi segala sesuatu dialah permulaan sebelum ada waktu. Jadi boleh juga dikatakan itu pre-eksistensi Yesus. Jadi sebelum adanya Yesus, dia sudah ada pada mulanya. Tapi sekarang dia menjelma menjadi manusia. Langsung aku pindah kepada 14. Berikutnya apa dikatakannya? Iya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka seringkali Tuhan Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa, karena dia firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi yang bersama-sama dengan Allah ini sekarang menjelma menjadi manusia. Itu bagian apa? Pada mulanya apa tadi? Ya, pada mulanya itu berbicara soal waktu. Pre-eksistensi firman menjelma menjadi manusia, itu berbicara soal waktu. Yang kedua apa? Iya, bersama-sama dengan Allah. Itu kesatuannya. Ya, nanti ini akan kita bicarakan lebih payah. Jadi apakah terpisah? Waktu Yesus disalibkan, dia berpisah dengan Bapa, maka dia katakan, dia Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Pending aja Pak, belum tahu kan gitu. Ya, itu maksudku tadi. Karena kesatuannya, ya. Maka sebelum dia disalibkan, dia katakan pada murid-muridnya apa? Katakan kepada murid-muridnya kan demikian. Kamu semua akan meninggalkan aku. Kan gitu kata Tuhan Yesus, ya. Tetapi aku tidak pernah sendirian. Karena Bapa tetap mengasihi aku. Maka waktu di kayu salib pun Allah tetap bersama dengan dia. Oke. Apalagi berikutnya coba. Firman itu ya. Itu sudah berapa bagian? 3, ya. Firman itu adalah Allah. Itulah maka tadi diketahuinya siapa? Perempuan sama pria. Karena dia maha tahu.
Maka waktu perempuan Samaria bersaksi, Yesus yang bagaimana disaksikannya? Karena kita kan bersaksinya kita, Yesus mati untuk dosa aku saja kan? Dalam pasal 4 tidak. Kita kesaksian kita sangat sempit. Karena kita nggak belajar Alkitab. Yang disaksikan perempuan Samaria tadi tentang Yesus itu siapa? Iya, dia telah mengatakan segala sesuatu tentang apa yang kuperbuat. Bukan Yesus mati di kayu salib kesaksiannya. Ya, yang disaksikannya bahwa Yesus itu adalah Maha Tahu. Firman itu adalah alasan, itu yang disaksikannya. Ya. Oke, apa lagi? Keempat. Ya, itu kesatuannya ya. Ya, ada lagi. Ya, berarti dia pencipta ya. Oke, apa lagi? Masih penciptaan. Yuk. Ya, makanya nanti kalau dihidupkannya orang mati, karena di dalam dia ada hidup. Oke, apa lagi? Ya, makanya dia sembuhkan orang buta. Ya, makanya diteranginya pasal 8 tadi ya. Tahu Anda diteranginya pasal 8? Ini perempuan berdosa katanya ya. Mari kita lempari dia dengan batu kan gitu. Diteranginya di mana di situ? Dari antara kamu, kan gitu ya? Ya, oke, diteranginya hati orang itu nggak berani mereka. Sudah itu apa lagi? Ya, itu apa artinya? Saya ulangi. Hampir Yesus dipersalahkan orang itu di dalam pasal 8 itu. Karena Yesus tidak jadi menghukum perempuan Samaria. Kan gelap ya? Ya, kan gelap. Inilah dia. Secara firman Tuhan orang ini benar kan menurut Alkitab yang dikatakan oleh ini kata itu aja. Maka dia harus dilempari dengan batu. Diteranginya mereka kan gitu. Di situ salahnya di mana? Seharusnya mereka ini pun dilemparinya. Tapi mereka tidak mengungkapkannya. Maka datang terang itu apa katanya? Iya, terang itu menerangi ataupun terang itu tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Apalagi berikutnya? Habis? Sampai disitulah isinya seluruh Injil Yohanes. Inilah yang menjelma menjadi manusia dan yang tinggal di dalam kita. Maka setiap pasal dalam buku itu dia akan kembali kepada ayat 1 dan ayat 5. Apa artinya ayat ini? Ya, diuraikannya dalam 7 mukjizat dipilih Tuhan, dipilih Yohanes untuk menjelaskan ayat 1, 2, 3, 4, 5 inilah. Makanya dibuatnya ceritanya ke belakang. Tapi tujuannya bukan cerita itu. Cerita itulah alat peraganya siapa Yesus itu. Boleh ya? Nanti cerita yang ada di dalam Injil Yohanes ini Anda akan mengungkapkan dari cerita inilah kita akan mengenal siapa Yesus itu. Who Jesus is dan what Jesus did. Dari situ diungkapkan pada mulanya adalah firman. Kan begitu ya? Ya, baik. Belum juga jelas ya? Belum jelas. Saya ulang sekali lagi. Pada mulanya adalah firman. Berarti itu kekal. Nah, makanya barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal itu. Karena dia pada mulanya. Kekal dia, menyangkut soal waktu sampai selama-lamanya. Itulah semuanya. Kalau itu Anda sudah dapat, Anda mengkhotbahkan Injil Yohanes, itu sudah pasti nggak salah lagi. Ya, itulah yang kita mau. Ya, berarti garis besarnya kita sudah dapat. Sekarang kita secara mendetail. Secara mendetail kita tidak uraikan, tapi buku ini menguraikannya. Baca arahnya. Oke, sekarang lagi kita baca. Ya, kan namanya dibaca ya. Yohanes pasal 4 ya. Itu di dalam diktat kita itu halaman berapa? Pasal 4 ya. Jadi kalau nanti Anda sudah tahu isi ceritanya, baru bisa buka buku ini.
Jangan buka buku ini kalau ceritanya belum biasa ya. Oke, sekarang halaman 50 berapa? 54 ya. Ya, saya harap bisa kita semakin bisa. 54 itu mulai 53 kan Yohanes pasal 4 ini. Nah, berarti Anda bisa lihat di sini ya. Ya, ini. Nah, ini bukunya memang lumayan tinggi ya, bukan gampang ya. Oke. Kalau Anda mau ini bukunya di HP Anda, saya bisa kirim ya. Kan sudah saya kirim betul loh. Oke. Jadi kalau begitu di mobil, di mana, di rumah, HP bukan lagi jahat. Ya, replacement ya. Yang jahat berubah menjadi yang baik. Ya, itu nanti. Ya, udah bagus ini. Oke, kalau begitu saya lihat dulu. Ya, ini. Ya, maaf lagi. Belum juga mantap ya. Saya sebagai guru sadar Anda belum mengerti. Ya, jadi metodenya saya akan coba lagi ulang. Ya, karena belum mengerti. Kalau masuk kita ke buku ini, kan aku sudah baca ya, jadi ngerti aku berapa dalamnya dia mau uraikannya. Ya, untuk mengerti buku ini harus kita paham banyak. Ya. Oke, kita baca sekali lagi Alkitabnya. Nanti kita ke sana. Yohanes pasal 4 ya. Ya. Jadi saya punya perasaan Anda belum biasa gitu. Makanya saya ulang-ulang ya. Ya, tapi ku harap kita sudah jumpa, Tuhan izinkan ya, mana tahu nanti bisa dapat ya. Mari kita baca sekali lagi. Dan kita coba artinya ayat ini. Tadi kita berhenti, tujuan cerita ini adalah perempuan Samaria itu bersaksi, gitu ya. Ingat ya, topik yang paling besar di sini, perempuan Samaria yang tidak berguna. Sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan dan dia bersaksi ke kota Samaria dan orang Samaria banyak yang percaya. Tidak berguna bisa menjadi berguna. Berdosa itu kurang, tapi perempuan Samaria sekarang sudah dia lebih bisa dia menyatakan kekekalan gitu. Jadi berdosa itu kurang, perempuan Samaria sekarang tidak lagi kurang, sudah didengarkan oleh penduduk kota Samaria itu. Itulah membuat Tuhan Yesus datang kepada Yesus. Dampaknya ya, dampaknya. Jadi kalau nanti Anda bertobat, Anda bisa lihat dampaknya hidup Anda terhadap orang lain. Yang tidak berguna bisa menjadi berguna. Ku ingat kali mula-mula aku bertobat dan kawanku bertobat. Ya, apa namanya kalau kalian bilang? Kalau dulu namanya kami bilang itu preman ya. Preman ini bertobat itu. Lantas disuruh satu rumah sama saya. Dia pintar main gitar. Baru aku bilang, ayo kau pintar main gitar, aku khotbah. Jadi senantiasa kemana-mana di tanah Karo ini dia bawa gitar terus sesudah dia bertobat. Dan dia menjadi sangat berguna. Dan dia pernah menjadi dosen teologi di sekolah teologi. Tetapi itu tadi yang aku bilang, tidak terlalu panjang umurnya. 10 tahun yang lalu dia sudah dipanggil Tuhan. Dia orang Karo. Ya, dan dia tidak lagi di sini. Waktu kalau ada yang di sini kemarin ketika Binanga, ya itu mulai turun itu di situ kampungnya. Disitulah kami PI dan dia main gitar. Yang tidak berguna tadi masuk sekolah teologi, sempat menjadi dosen, sempat juga banyak pengabaran Injilnya. KKR kebun rohani karena dia main gitar itu senang kami ya. Ya, jadi itu yang aku maksudkan tadi. Maka cerita perempuan Samaria ini salah satu poin yang mau diceritakannya, perempuan yang tidak berguna, yang begitu ya. Sebenarnya bukan perempuan ini saja tidak berguna, seluruh kota Samaria tidak berguna. Tapi melalui dia mereka menjadi berguna. Maka seorang hamba Tuhan itu akan merombak kampungnya. Apa rupanya dosa Samaria itu, Pak? Gitu kan nanti Anda bisa lihat. Nah, di sini diungkapkan masalah perempuan Samaria itu halaman 55. Kalau Anda mau ya. Maksudku kalau mau, kalau mampu membacanya. Jadi istilah yang dikatakan di sini perempuan Samaria tadi itu diuraikan penulis ini pada pada halaman 55, mulainya dari atas. Topik khusus rasialisme. Tahu rasialisme ya? Pandang rendah terhadap satu bangsa dengan bangsa lain. Itu diuraikan sini. Seluruh Alkitab diuraikannya. Makanya berat buku ini. Ya, jadi kalau Anda mau baca semua ya bisa saja. Ya, kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau Anda mau khotbah lebih dalam, oh ini rupanya masalahnya, gitu ya. Ya, umpamanya ayat 4 ya.
Ya, oke, saya baca buku ini sekali lagi sampai ayat berapa? Saya 4 ini buku ini. Saya baca Alkitab maksudku. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meski Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi Judea, Galilea, tengah-tengahnya Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa harus? Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi pengkabar Injilnya di tengah hari. Oke. Apa artinya ini semua? Kan gitu. Ya. Di sini diuraikannya. Pemanya ayat 1. Ayat 1 apa diuraikannya? Tuhan. Kan gitu ya. Yohanes yang mengingatkan kembali peristiwa ini dalam benaknya melalui Roh bertahun-tahun kemudian menggunakan Tuhan dan Yesus dalam satu kalimat yang sama yang merujuk kepada satu orang. Coba baca ayat 1. Ayat 1 tadi dari Injil pasal 4. Kita kan pasal 4. Apa katanya? Iya, dia pakai dua sekaligus, Tuhan dan Yesus. Yang dimaksudkannya itu satu orang. Yohanes sudah mengambil kesimpulan, mengucapkan Tuhan Allah Yahweh itulah Yesus. Maka dia pakai istilahnya Tuhan Yesus. Kalau kita kan nggak kita pikir, kita bilang saja ya. Tapi di sini ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini agak payah. Nah, orang-orang Farisi lihat pada pasal 1 ayat 24 di depan. Telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Yesus meninggalkan daerah itu karena meningkatnya ketegangan antara pengikutnya dan para pengikut Yohanes Pembaptis. Itu yang mau diceritakan di situ. Injil Sinoptis mengatakan bahwa ia pergi karena Herodes Antipas telah menangkap Yohanes Pembaptis. 2 poin kenapa Yesus harus meninggalkan daerah ini. Mau lebih sulit ya? Itulah sebabnya makanya Paulus sering meninggalkan satu kota, pindah ke kota orang lain karena terjadi ketegangan dalam pekabaran Injil itu. Ya, di sini ada 2 ketegangan. Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, dan ketegangan yang kedua antara murid Tuhan Yesus dengan murid Yohanes terjadi ketegangan. 2 permasalahan sehingga Yesus meninggalkan Judea, kembali lagi dia ke Galilea, melewati Samaria. Oke. Jadi kalau aplikasinya Anda mau, apapun sedang terjadi, kan begitu ya? Supaya orang Samaria dapat apa? Dapat Injil. Nah, itulah Injil. Jadi apapun yang terjadi, supaya orang lain mendapat Injil, maka dia harus melintasi Samaria. Itu khotbahnya. Kalau dari tafsiran ini kan. Oke, ayat berapa sekarang? 2. Yesus sendiri tidak membaptis, kan itu ya? Ini bukanlah sesuatu komentar yang meremehkan baptisan. Jangan pula nanti kita menekankan baptisan apa? Nggak penting ya. Ya kan bisa kita salah tafsir. Ya. Ini bukanlah suatu komentar yang meremehkan baptisan, namun adalah suatu pengakuan akan sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. Tampaknya Yesus membaptis di awal dari pelayanannya. Lihat pasal 3 ayat 22. Namun kemudian dia berhenti. Jadi kalimat ini tidak terlalu boleh diangkat. Yesus nggak pernah membaptis.
Karena pernah Yesus membaptis pada pasal 3 ayat 22. Cocokkah? Oke, sekarang ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Apa artinya itu ya? Ini secara grafis ya. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Kenapa dia pakai kata harus? Alasannya, kata harus ini adalah kata kerja Yunaninya, dei ya, yang digunakan beberapa kali dalam konteks ini. Hal ini biasanya diterjemahkan musti ataupun keharusan. Ada suatu maksud dalam rute perjalanan di sini. Ini adalah rute yang terpendek. Jadi dari situ lebih dekat jalannya daripada dari jalan lain, ya gitu. Josephus ini salah seorang penulis pada abad pertama memberitahukan pada kita bahwa orang Yahudi dari Galilea biasanya menggunakan rute ini. Namun orang Yahudi yang dari Yudea membenci orang Samaria dan tidak akan berjalan melintasi tanah mereka karena mereka menganggap orang Samaria tersebut hanya setengah beragama. Sinkritisme maksudnya. Ya. Kenapa sinkritisme? Karena waktu terjadi kembali pulang dari Babylon, orang-orang Samaria ini kawin campur dengan orang yang bukan Yahudi. Jadi satu keunggulannya orang Yahudi sampai hari ini, dia tidak mau kawin di luar bangsanya sendiri. Itulah sebabnya makanya Yahudi tetap terpelihara, Yahudi tetap Yahudi. Hebat ya. Dia tidak mau kawin campur. Kalau orang Kristen mau kawin campur, itulah orang Korintus ya. Makanya harus Paulus katakan janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena orang Yahudi sampai hari ini Yahudi tetap Yahudi. Maka masih terpelihara kedua belah suku orang Yahudi itu. Ya, aku tidak tahu. Tapi itulah sifat karakter yang mereka miliki. Perempuan Samaria ini, ya, orang Samaria ini nggak dihargainya haknya sebagai umat pilihan Allah, kawin campur dia. Maka orang Yahuda yang tinggal di sekitar Yerusalem, semuanya orang Yahuda ya, memandang rendah terhadap bangsanya ini. Menganggap najis karena dia tidak asli lagi bangsa umat pilihan Allah karena dia setengah beragama katanya terjemahannya ya. Ya, beragama menurut mereka cuma orang Yahudi yang beragama, yang bukan Yahudi tidak. Karena kepada mereka cuma ada undang-undang Taurat. Itu maksudnya menjelaskannya. Jadi kalau orang berangkat dari Judea nggak mau dia lewat Samaria biasanya. Tapi kalau dari Galilea mau karena kualitasnya kan sama ya. Jadi turun dia dari situ. Tapi kalau datang dari Judea dan datang dari Yerusalem, nggak pernah mereka itu melewati Samaria kecuali siapa? Ya Yesus. Iya. Nah, jadi kalau boleh bayangkan, tak maunya aku mendirikan STT perjanjian ini. Tapi kalau harus, ya apa boleh buat? Harus lewat sama Maria. Maka jumpalah nanti banyak pergumulan di sumurnya Yakub kan gitu ya, semua kan dari persoalannya. Ya begitulah ceritanya, harus ya. Nah, jadi keharusan itu aku mau lebih dalam ya, bisa Anda bahas di sini. Ya, kapankah terjadinya rasialisme? Satu, ini adalah pernyataan universal. Ya, nah makanya aku bilang tadi mau ke lebih dalam gitu ya. Inilah standar internasional kuliah. Ya, kapankah mulai terjadinya kau jelek aku? Ya, itulah waktu kami kawin. Inang ibu mertuaku, janganlah kau kawin pada orang Karoi terus nah katanya. Ku dengar. Nama ho tu Karoi dah katanya. Aku di rumah duduk, aku di situ malam-malam. Sesudah aku kasih tahu bahwa aku mau berkeluarga gitu. Itulah dibilangnya. Molusung ni mainang, dang jadi pe, masogot mula mau aku bilang. Dia kan orang percaya, gitu maksudku. Rupanya malam itu Roh Kudus berbicara kepadanya. Bahasa Inggrisnya, don't say like that. Jangan katakan demikian. Allah yang menetapkan hidup kita. Nah, jangan katakan tukaroi ma dah hoda katanya. Jangan katakan
demikian. Karena aku hamba Tuhan, dia hamba Tuhan, roh Allah ada sama kami, maka kami menjadi apa? Sama sebagai keluarga di kerajaan Allah. Inilah di sini antara Samaria dan orang Yahudi. Kan itu tadi cerita itu ya. Kita kan gak bersahabat katanya. Ayat berapa tadi itu? Ayat 4 ya. Waktu Yesus meminta minum, apa katanya? Ayat 6 ya. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Baru hari 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Katanya kepadanya, berilah aku minum. Mau diruntuhkannya. Perbedaan tadi kan? Jadi bisa juga Anda khotbah kalau Anda baca ini. Yesus meruntuhkan semua yang dibangun oleh dosa, membuat terpisah satu dengan yang lain. Yaitu, makanya kemarin waktu aku mengunjungi satu dosen yang terkenal, janganlah dosen STT itu kubuat marga ginting, tarigan, praninangin. Carilah bangsa lain, tak dari Chinese, orang Jawa, masukkan semua jadi dosen. Dulu semua aku taruh orang Karo, makanya nggak jadi lagi katanya. Maka sedang ku cari sekarang orang Toba, mana tahu Anda bisa. Nah, jangan orang Karo semua, aku kan Karo. Sukalena Toba atau Karo? Jadi nanti semua jadi Karo-Karo nanti. Kan itu maksudku tadi. Karena kedatangan Yesus meruntuhkan yang sudah dibangun oleh manusia. Guna maho tu karoida katanya. Kan hebat itu ya. Ya. Karena kakaknya dulu nggak kuizinkan, mau dia akhirnya sama paribannya kata Inang itu. Aku kan tahu, aku pengkhotbah. Dia Bible Pro itu kan, itu di HKBP itu kan belajar sekolah teologi ibu-ibu. Tetapi malam itu Tuhan berbicara. Don't say like that, jangan punang masong ini kan, janganlah katakan demikian. Gitu. Akhirnya berubah, ras kami kan berubah. Ya, semua kita menjadi, mana tahu masih ada pandang rendah di sini. Oh ini orang Karo. Banci katanya, nggak tahu orang Karonya. Minak katanya, nggak tahu dia ngomong. Bisa. Demikian juga orang Barat ya. Demikian juga semua sama. Maka aku tahu kalau aku berdiri di tengah-tengah mereka, aku direndahkan. Ya. Tetapi lama-lama berubah. Akhirnya sama kami semua, nggak ada lagi perbedaan, hilang. Karena cuma kami di tengah-tengah orang itu ngajar waktu kami di misi. Cuma kami orang Asia, hitam rambut kami. Yang lain semua orang Amerika, semua orang Kanada. Ya, makanya kalau makan, kuusahakan kali nggak mau aku, dia yang bayar aku. Aku yang bayar diriku sendiri. Menunjukkan apa? Aku pun adanya uangku. Karena sama kan? Jadi boleh Anda khotbahkan. Oh, kalau gitu aku mau khotbah perempuan Samaria, Yesus mengubah. Bisa ya? Perbedaan satu dengan yang lain. Aku hari ini bertobat Tuhan. Aku pandang dia rendah, gitu ya? Nggak boleh. Karena Yesus pun mengangkat orang yang rendah. Dari bangsanya rendah, dari bangsa Israel rendah. Kan dua rendahnya perempuan ini. Bangsanya sendiri perempuan Samaria pun, orang Samaria tidak mau bergaul dengan dia. Orang Yahudi juga tidak mau sama dia. Tetapi Yesus datang. Inilah membuatnya menjadi. Apalagi Allah sebenarnya kan nggak mau menerima kita, orang berdosa kita, tetapi diterimanya. Itulah yang jelas Yesus tadi datang ya. Oke, mau baca semua bisa kan? Nggak aku baca semua, nanti Anda bisa baca. Sekarang kita lanjut. Ya, jadi Anda bisa baca ya. Di manakah perbedaan itu dihancurkan? Mulai dari Kejadian pasal 4, demikian juga sampai pasal ini. Sampai bukunya Petrus dan Yakobus, ini semua. Baru nanti ada kesimpulan. Nah, baru masuk kita ayatnya yang melintasi daerah Samaria. Ayat berapa itu? Masih ayat 4. Ini penjelasan semua ayat 4 ya. Ayat 4 apa lagi? Melintasi daerah Samaria. Mari kita lihat ini. Samaria itu siapa? Wah, nggak apa-apa. Nggak terlalu payah kamu rasa sekalian. Perlu itu kujelaskan atau kuturuni? Nah, karena ini nanti apa Samaria itu kan, coba lihat. Adalah kebencian yang mendalam antara orang Samaria dan orang-orang Yehuda sejak dari abad ke-8. Tahun 800 sebelum Tuhan Yesus datang. Berarti kebencian ini sudah 800 tahun berlangsung. Ya, dalam tahun 722. 10 suku di utara dengan ibu kota mereka itu Samaria ditawan oleh bangsa Asyur.
dan diasingkan ke daerah Media. Orang-orang tangkapan lain berdiam kembali di kerajaan utara ini. Selama bertahun-tahun orang-orang kafir ini berkawin silang dengan penduduk Israel yang tersisa. Orang Yahudi menganggap orang Samaria setengah Israel dan sesat. Itulah Esdras 4. Hal ini memberikan konteks bagi ayat 9 dalam bacaan kita ini. Ayat 9 saya baca. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dari mana datangnya ayat 9 ini? Ini yang diuraikannya dalam buku ini tadi. Jadi nggak salah aku menguraikannya. Apalah terbelakang mereka ini tidak bersahabat mulai dari abad yang ke-8. 800 tahun sudah mereka ini tidak. Sekarang Yesus datang, kan gitu ya. Dibuatnya mereka ini menjadi bersahabat. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Berapa? 10 ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscayalah engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, Yesus mau memperkenalkan dirinya ataupun Yesus mau menyatakan kemuliaannya kepada perempuan Samaria, sebagaimana di dalam pasal 2 ayat 11 pesta di Kana. Yesus menyatakan kemuliaannya sehingga murid-muridnya percaya kepadanya. Sama konsepnya. Di sini pun dia menyatakan kemuliaannya. Nanti perempuan Samaria bagaimana? Ya percaya juga. Gitu. Itu. Ya. Jadi kalau mau membahas ayat berapa tadi? 10, Anda masih bisa baca di sini 10. Tapi aku tidak akan baca karena Anda bisa membacanya sendiri, ya. Ya, ayat 10 bisa. Ya, umpamanya air hidup itu bisa Anda baca. Ya, ini kan jika ya. Ya. Ini suatu pernyataan ya. Ayat 10, air hidup. Istilah ini memiliki suatu latar belakang menggambarkan perjanjian lama, Mazmur dan sebagainya. Yesus menggunakan istilah air hidup sebagai sinonim daripada kehidupan rohani. Jadi air hidup yang dimasukkan Tuhan Yesus ini, aku akan memberikan kehidupan rohani kepadamu. Ingat ya. Karena jatuhnya umat Samaria tadi dalam hal kerohanian, mereka mau kawin campur dengan orang-orang yang tidak beragama katanya ya, yang tidak bertuhan katanya ya, apa katanya sesat katanya. Karena dia mau kawin dengan orang yang tidak memiliki undang-undang Taurat. Jadi tidak ada peraturan Allah dalam hidup orang itu, mereka kawin. Itu yang dimaksudkannya di sini. Jadi kalau Anda mau baca, apa artinya air kehidupan di sini? Digantikannya air minum menjadi air yang rohani dalam pengertian mereka, supaya mereka bisa kembali antara manusia dengan manusia, antara Allah dengan Allah satu. Oke, kita lanjut lagi. Ini agak payah, tapi kurasa karena ini aku bisa ngajar. Katanya sini apa? Masakan engkau orang Yahudi. Itu udah bahas kita ya. Air hidup. Ya Tuhan, ini kata Yunaninya kurios dalam bentuk seterusnya. Ini pun gak usah kita bahas. Ya, karena Anda akan tahu. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ini juga tidak. Tetapi barang siapa? Ini juga tidak. Mata air di dalam dirinya yang terus menerus akan memancar kepada hidup yang kekal. Ini ada ayatnya. Tapi dalam cerita ini, sejak perempuan Samaria ini mengenal Yesus, di manakah Anda lihat memancar air kehidupan dalam dirinya? Di mana? Iya, waktu dia menyaksikannya kepada orang lain. Ya. Ini kata penting kali. Jadi benarlah apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Air yang kuberikan kepadamu ini akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan begitu dapatnya air hidup tadi, maka dia pergi memancarkan air kehidupan yang sudah menjadi bagiannya kepada bangsanya umat Samaria. Nah, makanya gak salah kan? Injil Yohanes
karakternya, menyaksikan apa yang sudah diterimanya daripada Tuhan Yesus. Pasal 1 semua mereka menyaksikannya sampai Filipus ya. Nah, demikianlah juga perempuan Samaria. Oke, sekarang bisa kita buat aplikasinya. Kalau begitu, kalau kita sudah menerima air kehidupan, kita tidak pancarkan kepada orang lain, bagaimana? Maka jadilah laut mati katanya. Makanya laut mati cuma ada di daerah Palestina. Ikan pun mati di dalamnya. Ini cuma laut mati. Inilah cuma laut membunuh ikan. Semuanya laut membuat ikan hidup. Tetapi laut mati membuat ikan pun mati. Alasannya karena seharusnya sudah memancar dari diri kita, kita tidak pancarkan kepada orang lain, maka matilah ikan itu. Itulah dia. Ya, makanya aku tahu Anda sudah memiliki Yesus. Makanya kemarin hari Minggu kusuruh Anda memancar keluar. Dan waktu Anda pulang, sehatlah rohani Anda. Karena semua air yang disimpan bagaimana? Ya, jadi bau dia. Nyamuk pun suka di dalamnya bertelur. Menghasilkan kesusahan bagi orang lain. Kenapa kesusah, Pak? Aku sudah tahu, jangan lagi aku cerita. Kan gitu ya. Padahal dia nggak memancarkannya, orang lain memancarkannya semua, maka sehatlah kerohaniannya. Itu yang mau dikatakan di sini. Makanya dia pergi langsung gitu. Iya. Boleh aku berhenti? Adakah di sini perempuan Samaria? Bertobatlah kamu, bisa. Tapi kurasa aku enggak itu yang mau dituliskan. Aku mau hanya mengatakan air yang kuberikan kepadamu itu akan memancar. Jadi kalau ini dipancarkannya kepada orang lain, enggak mungkin lagi dia mengambil suami yang ke-6. Kenapa? Replacement, karena sudah menggantikan. Tadi dia cari laki-laki, sekarang dia cari orang Samaria yang dia belas kasihan, dan kepadanya dia cerita. Nanti Anda baca ceritanya, kan benar ya. Maka nanti mereka katakan, bukan karena engkau, kan katanya, kan merendahkan orang itu, kembali merendahkan dia, karena dia sekarang kan sudah jadi bos dia. Semua orang dengarkan dia. Baru mereka menyangkal dia. Ya. Kenapa disangkalnya lagi, Pak? Ya, karena kan peraturan orang Yahudi, perempuan tidak dihitung. Yang dihitung siapa? Laki-laki dan perempuan. Tetapi di Samaria ini berbeda. Perempuan yang khotbah. Kan berbeda. Tetapi laki-laki sudah merasa, ya kita sudah diinjak-injak, kita sudah dikalahkan oleh perempuan. Marilah kita buat kalimat terakhir. Kami percaya bukan lagi karena kesaksianmu. Namanya kan membela diri kan. Iya, karena mereka sudah sadar, ya sudah kalah kita kan gitu. Yesus sudah mengalahkan perempuan Samaria, perempuan Samaria sudah mengalahkan penduduk Samaria. Kita undanglah yang membuat dia berubah katanya. Makanya diundangnya Yesus gimana? Tinggallah di tempat kami. Maka tinggallah di situ Yesus 2 hari. Karena Yesus tinggal di situ 2 hari, maka banyaklah orang Samaria menjadi percaya. Tapi kalimat yang terakhir Yohanes mau menuliskannya. Kami percaya bukan karena kamu yang sudah bersaksi. Ini manusia. Kesombongan orang Yahudi masih tetap dia lebih hebat laki sampai hari ini. Ya kan? Kan lebih hebat kita laki-laki kan? Karena ini tadi perhitungannya kan perhitungan orang Yahudi lebih hebat daripada orang Samaria. Diakhiri lagi di kalimat belakang pun sama juga. Laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Kalau enggak, perempuan ini yang tadi khotbah sama dia. Kalau enggak berkhotbah dia ke Samaria, di mana mereka tahu? Enggak tahu apa-apa. Tetapi sudah sadar. Dilawan lagi. Iya, jadi dia enggak berterima kasih. Nanti Anda tahu itu, banyak nanti orang tidak berterima kasih kepada saudara, padahal saudara yang memberitakan Injil kepadanya dan dia selamat. Baru kau STT, aku sudah lama jadi tua di sini katanya. Bagaimana Anda katakan itu? Padahal Anda tadi mengkhotbahi dia, baru dia bisa menjadi berkat kan gitu ya. Oh itu rupanya maksudnya gitu. Tapi karena kita masih muda, dia lebih tua, ya dialah dituakan kan gitu. Ini ceritanya. Jadi Yohanes pasal 4 ini masih juga terjadi antara laki-laki dan perempuan, belum diselesaikan dalam cerita ini. Maka nanti Paulus lah menceritakannya dalam bukunya, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi
perempuan. Tidak lagi toba, tidak lagi karo, tidak ada lagi bangsa-bangsa lain. Kita semuanya menjadi satu di dalam Kristus. Jadi dosa itu memisah antara manusia dan manusia. Datang Yesus, dibuatnya bersatu. Ya, itu kita baca coba sebelum penutup kan itu ya. Sebelum menutup cerita ini. Yohanes pasal berapa penutupnya? Nanti kan ini pasal 4 itu ditutupnya di mana cerita perempuan Samaria. Bisa lihat? Mari kita baca itu kalau sudah dapat. Sebelum nanti mujizat kesembuhannya. Iya. Ayat 45 aku rasa. Betulkah? Bukan. Ayat 42 ya? Ya, 42 ceritanya. Ceritanya Lazarus ayat 44 berhenti. Cerita Samaria ayat 40. Oke, mari kita baca ayat 42. 1 2 ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, apa bedanya pengenalan perempuan Samaria dengan pengenalan penduduk Samaria terhadap Yesus? Oke, belum tahu aku. Kulihat ayat 42 itu. Nah, kan begitu ya. Kalau perempuan Samaria tadi apa dikatakannya tentang Yesus? Mungkinkah dia nabi? Mungkinkah dia yang sudah dijanjikan itu sudah datang? Dari mana kau tahu? Karena dikasih tahunya semua tentang apa yang sudah kulakukan. Makanya perempuan Samaria bertobat karena Yesus menyebut dosanya. Gitu kah? Jadi ku sebut dosa Anda satu-satu supaya bertobat. Kan begitu kan? Nah ini kan khotbah. Iya. Kalau Daud memang disebut Natanael dosanya maka dia bertobat. Dibuatnya cerita panjang kan? Ada seorang begini-gini, engkaulah itu kata. Wow. Iya, makanya waktu dia mengakukan dosa, tahu dia dosanya. Ya, aku telah menumpahkan darahnya Uria, gitu ya. Itu dosanya Daud. Nah, di sini disebutkannya dosanya, makanya dia bertobat perempuan Samaria. Tetapi penduduk Samaria bukan dosa disebut. Dia adalah juru selamat dunia. Diuraikan nanti di sini kurasa. Kenapa dia pakai juru selamat dunia? Ya, adakah diuraikannya atau enggak ada? Oke, bisa Anda tamat membacanya kan begitu ya. Juru selamat dunia, kan ini ya. Halaman 62. Ya. Jadi nanti waktu Anda Pak Mendo akan masih mengajar kita. Nanti akan Anda lihat lagi bagaimana cara membuat film khotbah kan. Nah, juru selamat dunia. Ini perasa namanya dibuatnya. Ngerti kalian kata perasa? Kalau nggak tahu apa kita buat gantinya. Bagian ini, perkataan ini, naskah ini. Oke, perasa itu sama dengan ungkapan. Karena ini translate Google. Jadi dia pakai itu ungkapan. Ungkapan juru selamat dunia. Yang sama ini digunakan dalam 1 Yohanes pasal 4 dan 14. Ini juga digunakan dalam pengertian universal bagi kasih Allah kepada seluruh manusia. Dalam abad pertama, ungkapan ini sering digunakan untuk kaisar. Kaisar itulah juru selamat dunia. Penyanyian Roma muncul karena orang Kristen menggunakan sebutan itu hanya untuk Yesus. Maka orang Kristen dibunuh. Juru selamat dunia ini bukan kaisar, tapi juru selamat dunia itu adalah Yesus. Karena kaisar pun perlu diselamatkan karena semua manusia orang berdosa. Itulah sebabnya mereka dibunuh pada abad pertama. Ya, berikutnya. Gelar ini juga menunjukkan bagaimana para penulis perjanjian baru menerangkan gelar dari Allah Bapa kepada anak. Itu dia. Itu Anda baca seterusnya. Jadi Anda diberlengkapi ya. Jadi apa yang kukatakan ini kemungkinannya 50% secara historinya benar ya. 50% ayat-ayatnya lebih dalam baca di sini. Ya.
Itulah yang kumaksudkan tadi, ini sangat berguna buku ini. Oke, masih ada setengah jam lagi ya. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Pembacaan kita sudah ya, bahwa dia juru selamat. Itu kita langsung lompat ya, karena kita tidak mau nggak tahu hasil cerita ini. Sekarang kita baca ayat berapa? Sudah? Air hidup sudah, hidup kekal sudah. Berikanlah kepadaku, panggillah suamimu. Yesus menyebutkan dosanya ya. Sebab itu sudah mempunyai 5, jelas. Karena perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi perempuan ini mengaku bahwa Yesus itu adalah nabi. Kenapa dia katakan nabi? Karena dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Gitu ya. Ya, karena Allah itu tahu. Jadi kalau gitu kita perlu masih ilmu ramal. Bintang Anda berkata, hari ini bintang apa? Scorpio katanya. Anda akan datang tamu, gitu ya. Kawan lama dulu, dan dia membawa kabar baik gitu. Betul dia. Apakah nanti diceritakan sesuatu pikirnya? Kebetulan ada utangnya, itu yang datang minta utang. Karena salah ya. Iya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi, Allah yang tahu. Sebelum saya bertobat, di surat kabar ada ramalan bintang sebelum bertobat ya. Senang saya menontonnya. Oh, nanti Anda akan menangis katanya. Oh, ada kabar baik. Oh, ini ada kabar kesusahan katanya. Oh, kupikir. Karena nggak ada firman Tuhan, apa yang kudengar? Inilah. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak jadi. Ya, karena nggak bertuhan. Seperti orang Samaria tadi, nggak ada Alkitabnya. Nah, sekarang sudah ada Alkitab, maka kubacalah ini. Akhirnya nggak kubaca lagi bintang Anda hari ini. Horoskop namanya itu ya. Tetapi yang membuat aku terkejut waktu aku ke pantai di Fremantle namanya kalau di Australia itu, di Perth itu, mereka di situ baca ini. Orang Barat. Heran kali aku. Coba baca ke sini. Kulihat ini. Do like gitu. Hah? Ya, karena kita lihat kan ditanyanya kita, apakah engkau mau juga kan gitu. Do you like katanya kan. Hah? Itulah dia. Iya, kalau di Tibet kan sudah biasa ya, itu memang kerja di jalan-jalan, di jalan raya itu memang itu semua mereka taruhnya di situ gitu ya. Nah, itu pun kulihat juga nya. Iya, tapi kan ya, tapi dia marah sama aku. Karena dia mungkin dikenalnya bahwa aku bukan mau tanya dia. Ya, marah sama aku. Tapi kalau di pantai itu mau lihat, Dad mau lihat okultisme di sini kita. Mau pulang. Oke, lihat tuh. Barulah dia ke sana sudah lari. Maka jauh lebih sulit mencari dukun di kampung kita ini daripada di Eropa. Eropa banyak kali dukun. Lebih banyak gampang kita mencari dukun di mana ada daripada pendeta ada. Di kampung kita ini agak payah ya, karena lebih banyak gembala sidang daripada yang itu. Ya, itu. Kalau Anda belajar itulah sekarang. Supaya perempuan Samaria tadi bisa kita lihat, mereka sekarang tidak lagi membaca Alkitabnya. Kalau nggak ada membaca Alkitab, kan dia mau dari mana datangnya? Apa yang akan terjadi? Ya, makanya waktu Yesus mengatakan suamimu ini, terkejut dia karena ini pasti seorang nabi tahu tentang apa yang terjadi. Tetapi bahasan kita apa? Karena dia Allah, dia pantaslah tahu segala sesuatu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan itulah pintunya masuk bersaksi. Kan begitu ya? Tetapi yang disaksikannya hanya sebagai nabi. Maka sering juga aku baca di YouTube, Yesus itu nabi kah atau Tuhan gitu. Kok dipersoalkan nabi atau Tuhan? Ya, dua-dualah dia. Nabi pun dia, Tuhan pun dia. Karena segala sesuatu dijadikan oleh dia, mana ada lagi. Ya, kalau nabi saja, ya firman Tuhan saja dia khotbah kan gitu. Ya, berarti khotbah saja di sumur kan gitu kalau nabi. Nggak sampai dia menjadi juru selamat dunia. Karena yang bisa menyelamatkan kan Tuhan ya. Nabi kan nggak bisa menyelamatkan. Makanya Yesus nabi, tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau dia juru selamat, maka boleh kita diselamatkan.
mengucapkannya. Itulah makanya pengertian umat Israel di Samaria tadi lebih banyak. Mau satu lagi ceritanya, maka bagaimanapun Anda bersaksi, tetapnya lebih jago kalau Yesus bersaksi. Kan begitu ya? Kan perempuan Samaria tadi sudah khotbah dia kan sudah. Tapi waktu Yesus datang, perempuan Samaria mengaku siapa Yesus? Juru selamat. Ya. Tapi kalau nggak ada perempuan Samaria, nggak datanglah perempuan Samaria kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi harus Anda akui, Tuhan sudah aku bersaksi, tapi nggaknya lengkap ku bilang gitu. Tuhan sendirilah bersaksi supaya dia tahu bahwa Tuhanlah juru. Kan ini rendah hati di sini. Iya, ini kan rendah hati. Jadi sebenarnya si penulis mau mengungkapkan, walaupun manusia bersaksi tentang Allah, tapi Allah berkata, aku tidak memerlukan kesaksianmu. Ya, itulah dia. Maka harus kita katakan, walaupun aku bersaksi Tuhan, walaupun aku berkhotbah, bisa aku jelaskan, sejauh aku yakini, sudah aku katakan. Tapi yang bisa sempurna kalau Yesuslah berbicara kepada dia. Kan bagus Filipus ya. Oh begini-begini, nggak baik dari Nasari. Oke, sudah aku jelaskan sama kamu sedikit. Sekarang marilah lihat dia, katanya kan. Dijelaskan Yesus lebih lengkap. Barulah Nathanael bisa bertobat. Kulihat kau di bawah pohon ara, katanya. Wah, terkejut kali dia. Karena di situ dia rupanya berdoa, kan? Lihatnya aku tadi berdoa begitu. Nah, barulah kesaksian Filipus baik. Ya baik ya. Tetapi Yesuslah lebih baik menyaksikan dirinya siapa dia. Maka sesudah kita bersaksi, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Sudah kusaksikan Tuhan Yesus cerita gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Tapi sejauh yang aku tahu sampai sekarang, Yesus adalah yang lebih sempurna. Kalau Yesus yang bersaksi kepada dia Tuhan, pasti dia bisa mengaku bahwa Yesuslah juru selamat. Itu arti penutup ini. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan kah? Kalau ayat per ayat sudah bisa karena ada bukunya ya. Jadi nggak semua lagi ku khotbah satu ya. Enggak. Kalau mau satu-satu ini, tetapi konten seluruhnya ini sudah bisa. Benar. Jadi bagaimana kami mengkhotbahkan Yohanes pasal 4? Kan begitu ya? Oke, tahu ceritanya? Tahu. Tempatnya di mana? Kapan terjadi? Siang hari. Jadi kalau gitu enak kalau siang hari khotbah. Kan bisa ya? Ya. Kalau Nikodemus kapan? Malam hari. Ya. Ya, kalau murid-murid semua, kalau Andreas di mana guru? Jam 4 sore katanya ya. Ya itu. Makanya Yohanes karena itu kesaksian pas-pas definite namanya ya. Pasti ada tempat, ada waktu dan ada nama orang. Jelas semua. Barulah benar. Jadi kalau kita bersaksi harus jelas. Iya. Cukupkah pasal 4 ini mengkhotbahkannya? Atau ada yang mau mencoba? Oke lah, aku coba apa sekarang? Bagaimana mengkhotbahkan perempuan Samaria? Karena sudah sering kali aku dengar perempuan Samaria itu hanya disoroti 5 suaminya. Akhirnya semua perempuan menjadi ciut. 5 suamiku pikirnya. Enggak diungkapkannya kedatangan Yesus. Kan itu tadi ya? Kedatangan Yesus. Orang berdosa memang direndahkan dosa, kan gitu ya. Tetapi kedatangan Yesus akan merombak hidupnya, menjadi berkat bagi perempuan Samaria, menjadi berkat bagi Yesus. Yesus menjumpai dia karena kasih karunia. Kalau engkau tahu kasih karunia Allah, pastilah engkau telah meminta air hidup daripadanya, kan begitu. Jadi jangan terlalu merendahkan perempuan di sini. Walaupun banyak kali cerita Yohanes ini perempuan itu berdosa. Banyak kan? Banyak. Jadi aku belum mengambil keputusan, tapi sudah tahu aku. Perempuan Samaria, perempuan pasal 8. Kan 2 perempuan. Iya. Semuanya itu kerjaannya ngapain? Iya, dosa ya. Segan orang ini membilangkannya. Ya, tapi ngerti kita. Nah, itulah. Berarti kalau begitu, kalau dikatakan bobrok musim zaman sekarang ini, salah juga kita. Karena zaman Tuhan Yesus pun sudah bobroknya. Makanya Yesus datang dalam zaman kehancuran yang betul-betul. Mungkin lebih baik kita hari ini, gitu ya.
Kenapa lebih baik? Nggak ada kulihat satu pun di kampungku 5 suaminya, kan lebih baik. Kan nggak ada yang kita lihat. Aku nggak ada kulihat. 3 pun nggak ada kulihat. Ya, tapi bisa kulihat. Ya, di Tibet itu 1 istri bisa 4 suaminya, 1 keluarga semua, 1 rumah semua. Nah, itu bisa kulihat. Nah, makanya kalau ditanya dia siapa bapakmu, nggak tahu dia nama bapaknya. Karena 5 gitu. Jadi guru-guru di sana langsung mengerti. Ibu kan guru, apalah bikin namanya gitu. Harus kepala sekolah yang buat namanya. Yang mana bapaknya? Bapak tuanya kah? Bapak tengahnya? Atau bapak udahnya? Atau yang bungsu? Di sana memang demikian. Menjaga harta jangan dibawa keluar. Nanti kambing kerbau semua kalau kawinnya kan dibawanya keluar. Ya. Nah, makanya di sana masih terjadi hal itu. Tapi di kota enggak lagi. Itu untuk menjaga warisan jangan dibawa keluar gitu. Itulah zamannya Tuhan Yesus pun sudah percaya itu. Sekarang pun ada itu gitu. Oke, jadi kalau gitu, kalau Anda khotbahkan perempuan Samaria, apa Anda buat temanya? Jangan lagi perempuan Samaria 5 suaminya. Apa yang Anda buat beritanya? Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara orang berdosa. Kehadirannya merombak nasib manusia ini. Anda uraikan kan? Ya, 1, dia datang ke sumur karena di situ dia. Dibukanya pertanyaan, diskusi ya gitu ya. Sampai dia sadar bahwa Yesus itu adalah nabi yang datang. Baru Anda ceritakan semua. Baru kutambung 1 lagi. Maka Injil Yohanes senang kali menceritakan pelayanan Yesus secara pribadi kah? Kan satu-satu dilayaninya. Nikodemus 1 ya. Thomas juga 1 ya. Ya, siapa lagi? Perempuan Samaria juga 1 ya. Pasal 8 juga 1 ya. Orang lumpuh juga 1 ya. Orang buta juga 1 ya. Oh, kalau gitu nggak usah lagi ada mimbar ini, Pak. Mari kami pergi ngabarkan Injil 1 per 1. Tapi kalau hal itu harus kuakui. Maka berdiri gereja ini karena bukan KKR. Karena pelayanan 1 persatu. Ya, maka terjadi gereja di Barongkersak karena pelayanan pribadi. Siap pribadi, aku mau pulang ke Banjahe, dikedornya pintu gitu. Datang dia, kuliah secara pribadi, terima Tuhan Yesus, jadilah gereja itu. Ya, jadi Anda bisa ditolong. Jangan nanti kalau rame orang, oh hebat gitu ya. Kalau 1 orang, nggak hebat. Tapi Tuhan Yesus memakai 1 orang membuat gempar seluruh kabupaten sama Samaria. Kan hebat kan? Hanya Pak, kalau pelayanan pribadi itu nggak sanggup kami gitu. Ya itu akuilah. Karena itu jauh lebih payah gitu. Kita layani dia, cerlang nakari kita. Bagaimana lagi kita lari gitu. Ya kan beda, tahu kan cerlangnya, tengoknya. Kau katakan aku berdosa katanya. Marah dia kan bisa. Tiba-tiba dia kerasukan setan pula nanti, ya lari aja ke perjanjiannya sembunyi kan gitu. Iya. Tapi inilah membuat iman kita bertumbuh. Jadi walaupun ke bawah rohani lewat Facebook apa, aku jauhnya lebih senang melayani pribadi-pribadi. Ya, ini jangan kutawarkan Anda, mendoakan Anda ya. Tapi nanti kalau sudah pulang aku bisa. Satu-satu nanti kudoakan. Karena konsep ini, seluruh Samaria akan mendengar Injil. Karena sumur di Yakub itu pertemuan Yesus. Yesus itu memiliki kasih karunia untuk orang berdosa itu. Akhirnya itulah yang dikunjunginya. Cukupkah sampai di situ? Aku udah capek aku. Kan jujur ya. Ya. Bolehkah Anda khotbahkan? Mau ku buat khotbahnya? Pamanya cerita ini. Aku mau mengubahnya. Cerita Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Pasal 4 kan? Oke, aku mau membuat cerita Yohanes pasal 8. Perempuan tertangkap basah. Yesuslah pembela perempuan ini. Bisa kan? Aku mau menceritakan orang buta disembuhkan. Yesuslah memberikan kepadanya untuk bisa melihat. Karena Yesus adalah terang dunia. Itu satu-satu dikhotbahkan. Aku mau menceritakan Lazarus yang tidak lagi ada harapannya itu. Yesuslah kehidupan dan kebangkitannya. Makanya dia dibangkitkannya. Aku percaya hal itu gitu. Itulah dia.
Bisa Anda susun khotbah perempuan Samaria ini, kan sudah sering kali Anda dengar. Tapi semua khotbahnya apa? 5 suaminya. Dan nggak sampai Yesus menolong dia menjadi manusia berguna. Yang dari surga itu datang, tahu kita orang berdosa, tapi dia mau mengangkat kita supaya kita hidup baik di masyarakat, baik di hadapan Allah, supaya kembali kita memiliki hidup yang kekal, nilai hidup kita tambah. Dosa membuat manusia rendah, tapi Yesus datang membuat kita bisa bernilai. Makanya kalau kau nggak pede nak minder kau, kurasa jawabnya cuma satu. Kalau kau menerima Yesus, kurasa nanti digantikannya mindermu itu menjadi confident di dalam dirimu sendiri, percaya diri kau nanti, nah gitu kan bisa. Ya itu. Jadi dalam cerita ini kedatangan Yesus mengubah, kan gitu ya. Ya kan itu tadi cerita kita ya. Yesus pasal 4 ini mengubah. Oke, kalau gitu ada sedikit lagi pun nggak apa-apa. Di sini di mana dia percaya, Pak? Ya sudah ya, itu nggak perlu lagi. Oke, mari kita lihat pasal 4 terakhir. Aku mau selesaikan pasal 4 ini. Ya, ini ayat 43 kita baca. Eksegese ayat per ayat kita. Kembali ke Galilea kah? Ya. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Jadi sangkut tadi tengah jalan, tapi dilanjutkannya terus ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, nabi nggak dihormati. Ya, jadi jangan kamu khotbah ke Barong Kersap ya. Nanti nggak dihormati katanya ya. Oke. Maka setelah itu, setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, kan diterima dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya. What Jesus did ya. Ya, segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, pesta yang tadi. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Pesta di mana ini menurut Anda? Oh ya, jadi kesan pesta di Kana itu mantap ya. Ya, bisa. Oke, sekarang kita masuk. 46 ini kita baca selesaikan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Kana ini di daerah mana? Judea atau daerah Galilea? Oke, Galilea, mantap, udah tahu. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah, jadi saya coba 46, 47 ini akibat pesta di Kana, gitu ya. Maka dia datang, begitu. Kalau tadi karena di sumur, maka orang Samaria ngapain? Datang, gitu ya. Nah, itulah konsep Alkitabnya. Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan pada waktu itu akan ada dampaknya ya. Makanya seringkali dosen kami katakan dulu, menyampaikan firman Tuhan itu nggak ada bedanya dengan batu kau lempar ke dalam danau. Maka dia beriak sampai kemana? Ke pinggiran. Di sini Yesus membuat pesta air menjadi air di pesta di Kana. Sekarang riakan perbuatan Yesus itu merambat kemana-mana. Itulah sifatnya firman. Tadi perempuan Samaria mendengar firman Tuhan, bereaksi kemana? Seluruh kota Samaria. Ini yang mau diceritakannya. Maka Yohanes mau supaya pembaca tahu kesaksian dan firman Tuhan itu akan bereaksi. Tambah lama tambah banyak. Iman orang tambah lama tambah banyak. Tadi dia hanya tahu Yesus Nabi, sekarang orang Samaria berkata, inilah Yesus Juru Selamat dunia. Sekarang jumpa lagi yang lain, anaknya sakit. Jadi dampak firman Tuhan yang kita ceritakan itu nggak bisa kita mengukurnya. Mari kita lanjutkan. Ini mau ceritakan. Itu 46, 47, 48. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Tahu dia ya?
Ya, baru disambungnya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kepada siapa di sini orang ini percaya? Apa itu? Iya, kepada perkataan Yesus. Iya. Jadi bisa aku percaya kepada Yesus juru selamat dunia. Bisa aku percaya kepada Yesus bahwa inilah juru selamat. Inilah seorang nabi. Tapi di sini bukan itu dia percaya. Yang dia percaya apa? Perkataannya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadikan segala sesuatu kembali. Ini seolah-olah bukan Yesusnya yang berkuasa. Tapi apa yang berkuasa? Perkataannya. Sama sebelum dia menjelma menjadi manusia. Jadilah terang, maka terang pun harus jadi. Nanti Anda lihat lagi waktu orang gak rasa kerasukan setan. Maka orang yang katakan, setan-setan pun mendengarkan apa yang dia katakan. Ini yang dimasukkan sini. Maka firmannya tadi berkuasa. Ya. Sebelum pun dia menjelma menjadi manusia, perkataannya itu berkuasa. Maka dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Itulah mukjizat. Oke, kita lanjutkan. Biar bisa nanti ada banding-bandingkan. Ayat berapa tadi? Pegawai istana itu pun berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu itu hidup. Orang itu percaya kepada Yesus. Iya, percaya dia kepada perkataan apa yang diucapkan Yesus akan terjadi. Maka Pak Paul yang satu ini lagi mengungkapkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan apa yang dikatakannya. Itulah covenant, itulah perjanjian, dan itu akan menjadi bagian kita. Itulah kegagalannya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mempercayai apa yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, pernah saya katakan tidak ada andilnya sedikit pun ular itu kepada Adam dan Hawa. Tetapi kenapalah si Adam dan si Hawa ini mempercayai apa yang dikatakan si ular ini, yang tidak ada sedikit pun pertolongannya, tapi dia percaya sama si ular itu. Itulah cerita kami. Jadi di sini iman sudah kembali kemana? Bukan lagi kepada Yesus ya. Iman kemana lari? Iya, maka nanti waktu Anda bacanya, maka teringatlah mereka kepada apa yang dikatakannya. Maka mereka percaya kitab suci dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat berapa itu? Pasal 2 ya? Iya, itulah dia. Oh, jadi kalau begitu aku percaya Pak. Di mana aku percaya? Firmannya kah? Atau orangnya? Oke, sekarang sudah ini. Kalau kita janji, yang kita percaya apa? Janjinya atau orangnya? Janjinya? Bagaimana? Janjinya kita ingat atau orangnya kita lihat? Oke, saya buat lagi ilustrasi supaya gampang Anda. Kami perlembu-lembu namanya, tahu Kang? Banyak lembu kami. Jadi kalau sudah hari malam, kan udah gelap. Di manalah kerbauku tadi gitu kan. Tapi kalau ada talinya, gampang di mana dia gempang tahu Kang gempang? Sembunyi kan sudah malam gitu. Tarik talinya itu, nanti keluar apa? Inilah yang dimasukkan dalam cerita ini. Ya, kepada perkataannya itulah dia nanti berjumpa dengan kerbaunya. Karena nggak ada perkataan kalau nggak ada yang membilangkannya. Iya. Tapi di sini orang ini percaya kepada apa yang dikatakan Yesus, bukan apa yang kepada siapa dia percaya. Dikatakannya itu dia percaya. Iya, itu yang dimasukkannya. Kan gitu ceritanya.
Nah, sekarang Anda percaya kepada Yesus atau percaya kepada apa yang dikatakannya? Gawat kan? Inilah teologi. Inilah teologi. Ya, maka akan kita katakan tidak boleh. Kalau dia berkata, ya, maka kupeganglah perkataan itu. Dia nggak bisa kupegang karena dia di sorga. Nggak bisa kupegang lembuku tadi, kan nggak bisa. Pekul apa nih tanduknya nanti aku. Tapi kalau kupegang talinya, maka sama-samalah kami ke rumah, kan gitu. Sama dengan Allah. Nggak bisa kita pegang Allah. Tapi apa yang dia katakan bisa kita pegang. Dan di dalam kita memegang perkataannya ini, barulah kita melihat Allah jumpa kita dengan kerbau kita tadi. Jumpalah di kita dengan Allah. Ada janjinya. Itulah maka dikatakannya, hubungan kita dengan Allah adalah dalam perjanjiannya, dalam covenant-nya. Banyak dikatakannya belum terjadi, tapi ada yang sudah terjadi. Itu yang mau diceritakan sini. Maka di sini dia bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya dia kepada apa yang dikatakan Yesus. Tadi dia sudah percaya kepada Yesus waktu melihat air menjadi anggur. Oh, dia ini berkuasa, pencipta langit dan bumi. Oh, sekarang perkataannya terjadi lagi mukjizat. Ya. Satu lagi di sini yang paling penting. Selama ini kalau terjadi mukjizat harus Yesus hadir di situ. Kalau dia nggak hadir, nggak akan terjadi. Makanya asal ada orang sakit gimana, bawa situ ya, meletakkan tangan gitu ya. Tapi sekarang tidak lagi, karena dia sudah mau mengatakan perkataannya itu tidak bisa berpisah dari dirinya sendiri. Kurasa lebih gampangnya kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus daripada siapakah Yesus itu. Anda nanti coba. Kurasa aku lebih kuat percaya kepada apa yang dikatakannya akan dilakukannya. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Apa yang kita pegang? Perkataannya. Di sini nanti kujadikan bait Allahku. Makanya di sini namanya karena ini yang dijanjikan, nggak di sana suruhnya. Jadi aku percaya kepada apa dikatakannya. Ya, Mama Joshua punya pengalaman itu pahit. Berkali-kali dia nggak dijualnya rumah ini, tanah ini semua. Ini kan dari sini hutan semua ini belakang. Dia punya pengalaman. Tapi mungkin karena backup dari belakang apa dikatakan Allah pasti akan terjadi. Makanya kata Tuhan apa? Engkau karena melihat engkau percaya. Tetapi ada orang tidak melihat namun percaya. Jadi yang mana yang lebih kuat, Pak? Perkataannya kah atau Allahnya sendiri? Maka harus kita katakan dua-dua. Tapi kurasa sampai hari ini perkataannya lah lebih kuat aku daripada Allahnya sendiri. Makanya kalau ku baca Alkitab ini tambah imanku. Karena Allahnya tidak ku lihat. Tapi apa yang dikatakannya semua kok dilakukannya gitu. Tapi kalau untuk menyembah Allah haruslah kita sadar ada pengenalan Dia lah baru bisa kita ya. Tapi kalau berbicara soal keselamatan ya haruslah pengorbatannya. Makanya kita katakan apa yang dilakukannya dan siapakah Dia, apa yang dikatakannya gitu. Makanya pengkhotbah nggak ada satu pun dipakai Tuhan orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Ya, Anda bacalah. Ya, saya sudah baca Alkitab, kurasa lumayan lah ya. Ya, karena saja sudah berapa bahasa ku tahu ya. Ya, bahasa yang sekarang ini saja pun kurasa 5 kali sudah ku baca. Ya, apalagi bahasa Tibetku itu kurasa 10 kali ada ku baca dari Matius sampai kita Wahyu. Ya, apalagi bahasa Inggris yang lain kan gitu ya. Nah, itu kemaksudkan tadi. Karena perkataannya ini ya. Pergi dia kan terjadi atau tidak? Mari kita lihat apa yang apakan ya. Belum selesai pula tadi. Mari ku akhiri supaya kita cepat-cepat ya. Ya. Oke, kita baca sampai dia percaya kan terlalu cepat aku ya. Karena kurasa Anda sudah bisa. Makanya kalau Anda sudah bisa, aku lompat-lompat. Kalau nggak bisa, ku ulang-ulangi kan. Oke, pasal 4 itu terakhir apa dikatakannya? Dalam cerita ini tadi. Ia bertanya kepada mereka ya. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kan ini menyelidik ya. 55. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, kan perkataannya. Iya, maka perkataannya itu sangat berkuasa. Hafallah.
Karena firman Tuhan itulah yang bisa membuat kita lahir kembali. Firman Tuhan itulah bisa mengubah cara kita hidup. Ya, jadi kalau tanya ya, jadi di mana kesalahan sekarang? Karena nggak diajarkan lagi firman Tuhan. Yang diajarkan semua yang tidak-tidak. Coba Alkitab saja bacakan. Ada orang mujizat terjadi. Saya pernah mengalami, baca Alkitab Yohanes 3:16, sembuh yang sakit itu. Sudah mau dikuburkan kan? Dan pulang dari rumah sakit. Gimana pula? Datang penginjil sini seperti kalian lah kemarin kan pergi. Ada penginjil sini katanya. Penginjilnya tidur di mana? Anda nggak tahu. Kalian kan nggak ada tidur di tanah. Aku pernah tidur ini tanah. Tahu kam Salimar? Nggak tahu kam Salimar pun. Udah modern kali kita kan. Ya katakan aja Salimar yang nggak tahu pun nggak apa-apa. Kalau tidur kita bisa kita dipicitnya. Ya bambu dibelah-belah. Jadi kalau kita tindih gini kan ini dia. Kalau kita mau angkat jepitnya gini gitu. Wah pikir. Situ aku tidur. Diundanglah aku pagi-pagi sebelum sarapan gitu. Diundanglah. Bagaimanalah mengkhotbahi nggak bisa lagi dengar. Rumah sakit sudah tolak nggak sadar lagi. Berasnya sudah dibuat untuk penguburannya. Apalagi ya? Lihatlah ini jalan keselamatan gambar 1, gambar 2, mana 4 lagi. Apapun nggak bisa lagi buat kalau dia sudah itulah di rumah sakit gitu. Itu di sana. Kan nggak bisa lagi. Ya cuma satu lagi yang bisa dibuat. Baca Yohanes 3:16, Allah mengasihi. Baru menyanyilah kami gembala yang baik, itu aja. Lain nggak ada. Baca 3, 4 kali, 5 kali. Melek matanya. Siapa yang datangin? Kurasa karena suaranya berbeda kan. Baca lagi Yohanes 3:16. Tiba-tiba dia duduk. Tiba-tiba kami minum teh susu. Itu singkatnya. Baru kan kami pulang karena selesaikan seperti lain kan pulang ya. Nggak tahu aku, tapi waktu pembaptisan sudah hadir dia. Itulah pengalamanku dengan gereja Metodis waktu ngabarkan Injil seperti kalian kemarin berangkat. Makanya firman Tuhan tadi di sini kata, pergilah anakmu itu sembuh. Diselidikinya. Kemarin dia berbicara. Jam berapa kemarin? Gitu. Jam segitu. Oh pas. Jam situ dia berkata. Jadi iman di sini si penulis mau mengungkapkannya bahwa dialah Mesias anak Allah. Kalau dia berfirman bagaimana? Jadilah terang, maka terang pun jadi. Itu yang mau disampaikan di sini. Ya demikian juga kepada kita masing-masing. Sama nanti waktu Lazarus katanya kan firman itu kan. Ya keluar Lazarus, keluar firmannya itu sangat berkuasa. Percaya kita. Jadi yang mana Anda percaya? Firman Tuhan kah atau Yesusnya? Ya maka akan menjawab, nggak bisa lah dipisahkan Pak. Suara andu ras kamal lah banci pisahkan. Kan nggak bisa. Atau ada yang dipisahkan di sini? Ada, itu di kaset. Iya, kan beda kan ada. Itu di kaset itu. Ini bukan di kaset ini, makanya bisa ada kuasanya. Itu yang kumasukkan tadi. Di sini si penulis mau supaya kita percaya apa yang dikatakannya akan terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Pulanglah anakmu sembuh. Maka disambungnya di sini. Sekarang saya tambahkan sedikit supaya Anda tambah banyak isinya. Ia bertanya pukul berapa? Oke, 53. Maka teringatlah ayat itu. Jadi firman Tuhan itu teringat ya. Ya, teringatlah dia. Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Bukan sembuh ya, hidup. Karena menurut semua penafsiran yang Anda baca di sini, sudah mati anaknya itu. Ya, anakmu hidup. Maka itu dikatakan ya, dimintanya kan supaya sembuh ya. Ya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Siapa lagi percaya? Iya, sama lagi. Tadi perempuan Samaria percaya, sekarang seisi Samaria kan gitu. Samarianya satu rumah. Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Keselamatan seisi rumah. Berapa banyak keselamatan seisi rumah dalam Alkitab? Satu percaya semua. Kalau tadi satu bangsa Samaria percaya, maka sekota Samaria menjadi percaya. Berapa kalikah di dalam Alkitab terjadi keselamatan seisi rumah? Oke, saya tulis. Itu penutupnya. Tuliskan dalam ayat 54 itu bahwa mereka selamat seisi rumah. Oke, sudah itu kita berdoa. Ini ayatnya pada 53 ya. Ya, maka percayalah seluruh keluarganya. Ya, dalam Alkitab ini seringkali ada keselamatan seisi rumah. Jadi kapan keselamatan secara pribadi gitu ya? Nanti ku jawab
individualistisnya itu mulai muncul dalam zaman Injil masuk ke Eropa. Ini kan di Asia ya. Ya, makanya kita orang Asia ini kan berkeluarga-keluarga ya. Makanya murid Tuhan Yesus pun kan berkeluarga-keluarga ya. Makanya bukan pribadi-pribadi kali, tapi satu orang percaya, bolehlah seisi rumah menjadi percaya. Oke, saya tuliskan. Ayat berapa tadi? Ayat 53. Ya, di mana saja ini satu. Kisah Rasul pasal 10. Ingat cerita ini? Ya, Cornelius ya. Ayat 44 sampai 48. Ini seisi rumah Cornelius. Anda buat nanti namanya. Baru ini lagi Kisah Rasul 16. Ya, ini di rumah siapa? Sida apa? Lydia. Ya, ini di rumahnya Lydia. Pasal 16 ayat berapa di sini ya? 15. Ya, ini. Baru ada lagi satu lagi 16. Masih 16 juga. Ya, ini Kisah Rasul kepala penjara Filipi ayat 31 sampai 30. Baru ini Kisah Rasul 18 ayat 18. Ini lupa aku siapa ini. Ini Kisah Rasul 18. Baru 1 Korintus 1:16. 1 Korintus 1 ayat 16. Ini keselamatan seisi rumah. Jadi Anda bertobat bukan untuk diri Anda sendiri. Keluarga, mama, ibu, namboru akan dipengaruhi. Sama. Covid 1, maka seisi rumah kena Covid. Dapat juru selamat, maka seisi rumah dapat juru selamat. Perempuan Samaria, maka kota Samaria. Ini apa? Panglima, ada yang kurang jelas? Saya ulangi. Kisah Rasul. Yang ini 1 Korintus. Maaf, ini bahasa Inggrisnya Korin ya. C dipakainya. 1 Korintus 1 ayat 16. Ini Kisah Rasul 18 ayat 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 keluarga diselamatkan di dalam Alkitab. 1 bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ya, amin bagi aku. Aku bertobat. 19? Sakeus? Oh, boleh. Kisah Rasul apa? Lukas 19. Maka seisi rumah pun akan begitukah katanya? Bagaimana? Oh iya, kurasa. Iya kan kita kan lebih benar aku atau kalian lebih benar? Maka percayalah seisi rumah. Itu kan Yesus mengatakan, maka terjadilah keselamatan kepada seisi. Boleh. Itu zamannya Tuhan Yesus. Ini kan tidak. Ya di sini cuma ya. Maka seisi rumahnya menjadi percaya. Percaya kan di sini? Atau selamat? Maka apa katanya? Kata percaya di sini pegangan. Maka ia pun percaya dan seisi ia itu dan keluarganya. Ya, boleh Kisah Rasul apa? Lukas 19 ayat 11 ya boleh. 19 ya. Kisah Lukas 19 ayat yang ke-10 ya. 9. Maka terjadilah keselamatan seisi rumah ini karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Tapi itu dalam konsep Abraham ya. Kurasa aku yang lebih benar. Karena Injil Yohanes tadi supaya kamu percaya. Oke, sudah cukup, mari kita berdoa. Kami diajar hari ini supaya kami percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Sesudah kami percaya kepada Yesuslah juru selamat kami. Kami percaya pengorbanan Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Tetapi siang ini kami mendengar bahwa apa yang Kau katakan akan terjadi dalam hidup kami. Waktu mula-mula Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi.
Terima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang bisa kami percayai, ada firman-Mu yang bisa kami pegang, bahwa apa yang Kau katakan akan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, peliharakanlah terus firman-Mu ini. Ajarilah kami untuk kemana kami hidup, bagaimana estetik perjanjian ini. Tuhan mau supaya boleh kami menjadi saksi seperti cerita dalam Injil Yohanes ini semuanya, supaya kami dapat menyaksikannya kepada orang lain. Pimpinlah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, jadi bawa buku ini ya. Kalau mau lebih dalam, Anda bisa membacanya. Kalau mau secara garis besar, baca saja Alkitabnya. Oke, terima kasih banyak.